Mas Roy, apa yang Anda cari ketika datang ke Kemendikdasmen? Kejujuran, dan yang didapatkan fakta. Bukan Menarik. saya menyebut Mas Roy saat ini adalah delusi ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo merembet ke delusi saya menyebut ijazah Mas Gibran. Anda bila Kalau itu kebohongan, menyangkut dengan namanya keluarga Adi Bapak Darmawan ini. Insinyur Joko Widodo, Ini lawyer itu pembela kebohongan. pasti aja selalu kebohongan dan Oh ya, kebohongan. ada. Saya ke Mas Kalau- Roy dulu deh. kalau Mas nggak Roy, jujur, apa yang ada Anda yang cari bohong. ketika datang ke Kemendikdasmen? Kejujuran, itu yang dicari kejujuran. Dan yang didapatkan fakta. Menarik ini nanti. Apa yang Anda bawa ke sana apa? Oh, tidak bawa. Kita melihat ini ada SK, ada surat keterangan dari Kemendikdasmen, dan kemudian surat keterangan itu kemudian dijawab oleh pengganti yang tanda tangan surat keterangan itu. Ya, udah jelas. Nanti fakta-fakta itu akan saya tulis secara detail, dan bahkan insya Allah kita akan seminarkan itu dan diakomodasi oleh Kementerian Pendidikan Menengah dan Pak Menteri moga-moga nanti aksub ya, karena saya langsung tetap tadi. Oke, baik. Bung Ade, tanggapan Anda apa yang dilakukan Mas Roy tadi? Jadi terkait hak Mas Roy ini, ya apapun yang dilakukannya, Mas Roy ini memang sudah saya anggap kontroversial terus. Saya menyebut Mas Roy saya menyebut Mas Roy saat ini adalah delusi ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo merembet ke delusi ijazah Mas Gibran. Artinya delusi yang dilakukan oleh Mas Roy ini adalah apapun itu, kalau itu menyangkut dengan keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo, itu pasti aja selalu kebohongan dan kebohongan ada. dilakukan. Kalau nggak jujur, ada yang bohong, mau itu wapres sekalipun ya kita sikat. Gitu. Ya, artinya inilah. Jadi saya menyebut ya Mas tadi bahwa ini adalah delusi seorang keterangan dari Kemendikmenjur tadi itu tidak ada ijazah SMA-nya. Ya. Tidak ada ijazah SMA-nya, hanya surat penyertaan. Bagaimana bisa dikatakan tidak ada ijazah SMA, Mas Roy? Tidak Sementara ada. itu Hanya surat penyertaan itu surat penyertaan setingkat dengan SMA. Ya kan gitu loh. Jadi kita ini bingung Mas Roy, apa sebenarnya keinginannya Mas Roy ini? Gibran tidak punya Ya kan? ijazah SMA. Delusi terus dilakukan, ya kan? Apalagi terkait ijazah. Mengakali caranya, dan kemudian nanti masyarakat akan tahu. Seluruh masyarakat akan tahu bahwa Gibran Raka Buming Raka yang sedang jadi wapres itu tidak layak jadi wapres. Satu-satu, Bapak-bapak. Sebentar, Mas Roy, Bung Ade, sebentar, satu-satu. Saya ke Mas Roy. Apa sih yang Anda nilai janggal dari ijazahnya Mas Gibran? Bukan hanya janggal. Yang pertama secara makro, Apanya yang makro tadi itu makro. Satu-satu. Anda tadi saya ngomong, Bapak ngomong terus. Gimana sih Bang Roy? Tadi aku ngomong potong-potong. Gimana sih? Jelas. Ini menutupi. Jangan delusinya Mas Roy aja mau didengar. Gibran tuh urutan kurikulumnya salah. Dalam publikasi di Sekretariat Negara sampai sekarang ini pun sudah sah. Ya, dengan KPU tidak konsisten. Bahkan KPU meralat sesuatu yang sifatnya tadinya ditutup-tutupi. Ya, dan kemudian yang kedua secara makro, mikro yang paling penting. Ya, dari sejarahnya di Orchard Park Secondary School yang ternyata saya dapat tanggal-tanggal gitu. Terima kasih Kemendikmenjur ya sudah sangat jujur, tanggal-tanggal kita dapat dan tanggal itu akan digunakan untuk gugatan karena itu tidak sesuai dengan sejarah, dan kalau itu dilakukan maka SMA-nya juga sangat besar tidak lulus. Dan kemudian juga keterangan dapatkan di University Technology of Sydney itu besar, gak bisa disetarakan dengan SMK, dengan sekolah menengah kejuruan. Jadi udah jelas ya, masyarakat Indonesia nanti akan dibuka dan akan ada seminar ilmiah soal ini. Gibran Raka Buming Raka yang sekarang menjadi wapres itu tidak perlu lulus SMA, dan bahkan kata pengamat pendidikan yang sudah banyak kata Melina itu adalah ya mungkin diragukan SMP saja lulus, bisa jadi hanya lulus SD itu gini. Jadi gini, saya tanggapi ya Mas Davi. Halo? Iya silakan, Bung Ade. Jadi gini, silakan. Ya kan, kalau dikatakan tidak SMP kan jelas itu ada ijazah SMP-nya ya, di mana datanya itu kan jelas.
Terus yang kedua dia di secondary school di Singapura itu melalui ya Orchid Park ya. Terus kemudian ikut lagi di Australia untuk ya semacam apa namanya itu dia bukan sekolah sih tapi tes, semacam tes itu, kemudian kembali lagi di UTS untuk belajar di Singapura ya, MDAIS ya. Setelah dia di UTS dia ke MDAIS di Singapura ya. Terus kemudian yang saya ingin katakan bahwa penyetaraan itu kan haknya kementerian ya, yang tadi didatangin Mang Roy ya kan. Mas Roy kan sudah datang sudah mendapatkan penjelasan seperti apa. Nah terus apa masalahnya, di mana kesalahannya? Yang dianggap bahwa tidak ada ijazahnya. Saya menganggap Mas Roy ini delusi ijazah keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua yang disampaikan fakta-fakta selalu saja dibantah dan tidak mau menerima ya apa yang disampaikan oleh yang terkait. Contoh UGM sendiri tidak diterima, ya kan? Contoh, itu udah saya. Ya kan? Ijazahnya tidak diterima. Udah Jadi punya. Ini balik lagi ke Mas Gibran, ya kan? Wapres. Nah ini kan aneh. Menurut saya ini delusi, Mas. Buku ini sudah menunjukkan kalau itu kan kertas kosong, gimana? Bukan ada penelitian analog di situ, Mas Roy. Mas Roy, saya tantang Mas Roy, ada nggak analog di situ? Itu elahnya Mas Roy aja kok. Jokowi sudah selesai. Gimana? Memang selesai, Mas Roy, sebentar lagi. Memang nggak jelas. Ini penetapan tersangka. Oke, kita kembali ke konteks Bapak-bapak. Tadi ini konteksnya ijazah Mas Gibran. Mas Roy, jadi Anda betul nggak tidak menerima keterangan dari otoritas terkait ijazah-ijazah ini? Iya gini. Tadi sudah jelas otoritas pun akan melakukan seminar. Ya, akan memfasilitasi seminar yang nanti akan memberikan pakar-pakar pendidikan, termasuk yang usulkan diundang adalah Bu Melani itu yang dari Buyutan Sorki itu jelas banget penjelasannya bagaimana O level, bagaimana A level, bukan yang abal-abal kayak si Lim siapa itu Lim itu mendasarkan pria aja. Tapi ya teori tidak dilakukan oleh Gibran, karena Gibran ini mengakali, ya dia tuh sempat kemudian hanya dapat rapot, jadi bukan ijazah, hanya dapat rapot ketika SMA, itu namanya di Park Secondary School, dan tanggalnya ini belum, maka saya buka dulu, tanggalnya pun dan datanya pun hanya 2 tahun. Saya mau nanya sama Mas Roy. Yang sangat tidak. Jadi konyol lah. Saya mau nanya sama Mas Roy. Surat penyetaraannya kenapa? Saya mau nanya sama Mas Roy. Saya mau nanya sama Mas Roy. Ya, di Singapura itu ada SMP atau SMA nggak? Oh iya, tapi beda kurikulumnya. Enggak, maksudnya saya mau nanya bahwa yang setingkat SMA di sana itu apa? Itu adalah ada yang namanya secondary school, tapi itu mulai dari tataran SMP, dan dia tuh hanya 2 tahun sekolah. Itu masih baru ketika Gibran masuk. Nggak mungkin langsung SMA. Kalau dia masuknya SMP, hanya lewat SMP dulu, ya dia berarti belum lulus SMA. Tahu-tahu dari UTS ya, Universitas Teknologi of Sydney itu menyelenggarakan yang namanya Pathway. Pathway itu adalah matrikulasi, bimbingan belajar. Harusnya dari Pathway itu masuknya juga ke UTS. Ini kan nyol. Yang di Pathway itu dia hanya beberapa. Mas Roy menjawab bahwa itu secondary school. Nah, secondary school itu SMP atau SMA, Mas Roy? SMP tadi penjelasannya. Terus kalau SMA kan? Berarti kalau SMA nggak ada. SMA-nya nggak ada. Nggak ada di luar negeri, nggak ada SMA. Ada, gimana sih? Loh, saya kan nanya tadi. Secondary school itu 5 tahun kalau normal, kalau cepat 4 tahun. Hanya 2 tahun. Ya, kan konyol kan? 2 tahun kok bisa kemudian lulus SMA, nggak ada kelulusannya. Itu sudah tadi dipastikan. Hanya ada fotokopi raport, ya, dan fotokopi raport itu tidak kelulusan, dan ini melanggar dalam dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu jelas sebenarnya harus ada. Sebenarnya Mas Roy sudah menjelaskan. Sebenarnya Mas Roy ini sudah menjelaskan. Inilah yang saya katakan bahwa ini delusi jasa sebenarnya, Mas Roy. Kenapa? Nggak delusi.
Anda kenapa nggak tadi mudeng dijawab soal ini. SMA yang Jadi, mana? ya, Secondary school. lain kali SMP Anda yang undang mana? pakar pendidikan Secondary deh. school. Nah, Termulu kayak gini pertanyaannya nggak harusnya mencerdaskan Mas masyarakat. Roy, sebelum kita Kita berdebat di menjelaskan sini, dengan ilmiah, Mas Roy menjelaskan berangkat dengan ke detail, Singapura, cuma dijawab dengan mengecek misalnya di ilusi Singapura apa-apa. langsung bahwa yang Saya sudah tamat tahu, SMP saya sudah langsung ke berkoordinasi sana dengan gitu pakar loh. pendidikan. Oke, Kita Mas kirim Roy, tadi. jadi kita maksud nggak Anda, berdebat Mas Gibran di tidak sini. pernah sekolah di Singapura atau Faktanya- tidak pernah sekolah SMA di Singapura? Seperti apa maksud Anda? Iya, jadi itu hanya rapot yang kalaupun itu dikatakan sekolah di Singapura ya, itu hanya rapot kelas 1 sama kelas 2. Belum ada kelas 3-nya, berarti belum lulus. Kok tahu-tahu Gibran itu udah penyetaraan SMK. Dari mana? Kemudian Kok tadi SMK? nanti SMA, kemudian Mas. akan diungkap Mas. datanya. Jadi Mas, ini yang bodoh. jangan Ya, kita surat keterangan menyebarkan juga hoax bukan lagi nih. surat penyetaan. Kita Harusnya jangan menyebarkan bentuknya hoax keputusan, lagi bahwa bukan yang penyetaraan. disetarakan itu SMU loh, SMA loh. Nggak. Jadi jangan. Nggak. Jadi gini, ada secondary school Nggak ada. express yang diambil Namanya oleh bimbing belajar dengan belajar 6 sampai 8 bulan kok bisa setarakan sama SMA yang 3 tahun tuh gimana logikanya? Enggak. Jadi sudah tadi Jadi pun gini, sudah gini, mengakui ya. gini. Katanya namanya Dr. Eko ya. Kami, Eko, kalau saya Santo secara tadi. personal, Mas Roy, saya tidak percaya ungkapan Mas Roy karena Mas Roy bukan otoritas. Lah enggak masalah kita Itu tunggu. yang pertama. Oke, gitu ayo Yang undang deh. kedua yang Ayo saya undang percaya adalah yang alumni di- sana. Alumni Iya, sana dan atau alumninya bohong. universitasnya. Katanya ada gajian. Kalau Mas Roy yang ngomong saya nggak gambarnya percaya. dia- Saya juga dia delusi tunjukkan tidak percaya gambar-gambar, dengan nggak ada resume gambar. lah. Ya kan Mas Roy, saya Iya. delusi tidak percaya Mas Roy sudah Baik. sampai Baik, Ketemu baik. orang-orang yang Mas hanya Roy, bisa delusi. nomor-nomor, nggak Sambil pernah- kita tunggu Nggak nanti ada. otoritas Keluarga, akan Bapak yang mengeluarkan mengeluarkan. statement seperti apa karena Mas Roy juga sudah ke Kemendikdasmen. Kita tunggu Bapak-bapak. Sudah. Mohon maaf waktu kita Sudah. terbatas. Nanti Sudah. kita akan Sudah. undang lagi Sudah. dalam diskusi-diskusi kita yang lain, Bang Ade, Mas Roy. Terima kasih banyak Bang Ade, Mas Roy.